Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabi wa la rasul ba'da amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai kita mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah karena sampai pagi ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis Ibadur Rahman ini insyaallah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat insyaallah, sebagaimana doa kita yang Nabi kita SAW juga merutinkannya setiap pagi, meminta dan berdoa kepada Allah, meminta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi 3 doa ini selalu diminta atau diucapkan oleh Nabi kita SAW setiap pagi, meminta ilmu yang manfaat, kemudian rezeki yang baik, yang halal, dan kemudian amalan yang diterima. Nah, ini kita harus juga membaca ini karena Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan meminta 3 perkara ini setiap pagi. Dan tentu kita lebih sangat pantas lagi untuk mengucapkan atau meminta 3 hal ini agar diberikan kita ilmu yang manfaat tadi, ya, kemudian diberikan kita rezeki yang baik, yang halal, dan kemudian juga amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ini betul-betul menjadi permohonan kita. Nah, kehadiran kita di sini di majelis ilmu ini insya Allah memiliki banyak kebaikan juga. Ya, kita didoakan ampunan oleh malaikat, kemudian kita itu dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga bagian jalannya, karena bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu biha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dan kemudian kami ingatkan, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan berusaha kita mengamalkannya, karena ilmu itu baru terasa manfaatnya kalau diamalkan. Karena orang yang berilmu tapi tidak diamalkan itu seperti pohon yang besar yang tidak ada daun, tidak ada buah, tidak ada bunganya, artinya nggak manfaat. Jadi tidak terasa manfaatnya ilmu itu kalau tidak diamalkan. Makanya perlu kita, apapun yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan, kita amalkan. Ya, kita amalkan, insyaallah. Ya, walaupun kemudian kita ngaji itu disampaikan 10, yang nempelnya ya kok 5, 3 gitu kan. Ya, yang 3 itu diamalkan gitu ya. Yang 3 itu diamalkan gitu ya. Apalagi kita ini yang banyak istilahnya apa? Jiping gitu. Apa jiping? Ngaji kuping gitu ya. Maksudnya kan ingatannya kan tidak bisa 100% yang disampaikan nempel semua, karena jenengan tidak sepintar Imam Bukhari dan tidak secerdas Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i sekali baca langsung hafal, Bukhari sekali dengar langsung hafal, langsung ingat. Nah, jenengan kayak Imam ya Allah.
Subhanallah ya. Baik. Dan kemudian salawat dan salam kita semoga selalu terlimpah curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW nanti di yaumil qiyamah. Kita bisa minum di telaganya dan kita bersama dengan Nabi SAW di surga kelak insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita coba mengingatkan Bapak Ibu ya, dan saya menasihati diri saya sendiri dengan tema ini dan juga mengingatkan Bapak Ibu semua ya, karena ini yang harus kita yang kami lakukan adalah semua kajian yang kami sampaikan kami niatkan untuk menasihati diri kami sendiri dan mengingatkan jamaah yang hadir. Semoga sama-sama kita bisa mendapatkan manfaat insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ya, mungkin temanya sudah tidak asing, mungkin barangkali ada ustadz lagi yang lain yang pernah membahas, tapi tidak ada salahnya untuk diingatkan. Kajian kita temanya adalah kiat-kiat untuk menjaga kebersihan hati kita ya. Jadi kiat-kiat untuk menjaga kebersihan hati kita atau bersihnya hati kita. Bapak Ibu, kenapa bicara hati ini sangat penting? Karena ingat, Islam pun juga memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan hati ini. Dan kenapa kita juga harus memperhatikan ini? Allah Ta'ala pun kemudian menilai dan melihat kita kepada hati kita juga ya, tidak melihat kepada fisiknya kita, tidak menilai manusia itu dari ganteng, cantik ya, nggak menilai dari warna kulit, hitam, putih, itu nggak dinilai oleh Allah. Juga Allah tidak menilai kita itu dari harta benda kita, kaya miskin itu nggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu pernah berdoa kepada Allah yang kemudian yang doanya tersebut termaktub di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, di mana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atahullah biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku wahai Allah pada hari kebangkitan, pada hari ketika anak-anak dan harta tidak ada manfaat, tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih ya. Jadi berdoa kepada Allah agar kemudian kita ini zaman setelah menghadap Allah nanti dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih itu ya, hati itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu ada 3 pembagiannya. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ada hati yang sehat, hati yang selamat. Pertama qalbun salim, hati yang cenderung kepada ketaatan ya. Yang kemudian ada qalbun marid, hati yang sakit, yang masih ada pertarungan tarik menarik antara ketaatan dan kemaksiatan. Terkadang kalah ketaatan, kadang-kadang menang ketaatan begitu. Ada qalbun marid, qalbun mayyit, hati yang mati, yang jauh dari petunjuk, yang cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada perbuatan dosa gitu ya. Dan artinya qalbun mayyit itu, hati yang mati itu hati yang susah menerima nasihat, itu tidak bisa menerima. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikandani apa doai. Jadi hati-hati yang sudah mati itu itu yang kita takutkan. Nah, makanya kemudian Nabi Ibrahim pun juga berdoa kepada Allah agar dia menghadap Allah nanti di yaumil qiyamah itu ya dalam keadaan hatinya bersih, hatinya selamat ya, hati yang selamat. Nah, kalau kita melihat juga dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam doa ini sesuai kita melihat kepada hadis Nabi, karena doa ini juga menunjukkan bahwa menjadi
menjadi pusat atau barometer utama kebaikan itu, memang kemudian seseorang pada hari kiamat itu adalah pada hatinya. Hal ini ditekankan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bagaimana Nabi kita mengatakan sesungguhnya Allah tidak menilai, tidak melihat kepada bentuk fisiknya manusia, bukan bentuk dirinya manusia atau kemudian rupanya, wajahnya manusia, enggak. Dan Allah juga tidak melihat dari wa amwalikum, harta kalian. Kaya miskin itu enggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Loh, manusia kan beda, ya. Senyumnya sama orang kaya dengan orang miskin beda enggak orang kaya? Kadang ada kumpulan keluarga gitu kan, nek sing sugih ngomong ki mesti dirungokke, tapi sing ngomong sing kere kadang-kadang ora dirungokke gitu kan. Jangankan ngomong sugih kentut wae kadang-kadang dibikin ketawa guyu ya. Tapi nek wis kere kentutan wae jadi kadang jadi masalah. Wah, serasopan blas sampai iki misalkan gitu ya. Kadang itu manusia itu begitu, melihatnya ke situ. Menilai manusia itu kadang dari harta bendanya, kadang. Tapi Allah enggak melihat ke situ. Allah yang Allah nilai itu adalah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qulubikum wa a'malikum. Adalah hati kalian dan amal kalian. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah hati kita dan amal kita. Dan hati yang baik, hati yang bersih akan mempengaruhi amalan kita. Karena Nabi kita mengatakan ala fi jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya qalb. Ketahuilah dalam setiap jiwa diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah seluruh tubuh kalian. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh kalian. Ala wahya qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Jadi hati ini adalah sebagai pemimpin dalam diri kita. Jika pemimpinnya baik, maka yang dipimpin pun insya Allah baik. Ya. Tapi pemimpinnya nggak baik, nggak benar, ya sudah. Yang dipimpin pun juga mesti tidak benar. Nah, yang menjadi pemimpin dalam diri kita itu adalah hati kita. Dan ingat, yang hati itu Bapak Ibu ibarat wadah. Dan yang akan mengisinya itu atau salurannya itu ada 3. Pertama adalah lisan, ya, ucapan kita. Yang kedua adalah pendengaran kita. Ketiga adalah penglihatan kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan mengisi hati kita. Ya, jadi kalau kita suka mendengarkan keburukan-keburukan, mendengarkan maksiat, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ya udah, itu akan mempengaruhi kondisi hati kita. Kalau kita yang dilihat itu yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah, itu juga akan mempengaruhi hati kita. Omongan kita pun juga begitu. Ya, maka hati-hati kemudian kita yang menjadi pengisi hati itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ya, dijaga dengan jangan sampai hati kita itu bermasalah. Ya. Hati kita itu bermasalah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada nggak orang-orang yang memiliki hati bermasalah? Ya. Ada nggak tandanya? Ada tandanya. Apa tandanya? Pertama, tanda hati kita ini sedang lagi tidak baik-baik saja, Bapak Ibu, sedang ada masalah. Yang pertama terlihat, 1, susahnya khusyuk dalam sholat. Ya, susah khusyuk dalam sholat. Susah khusyuk dalam sholat, dalam berdoa dan berzikir kepada Allah. Itu susah khusyuk. Ini orang hatinya lagi tidak baik-baik saja nih. Kira-kira di sini ada yang tadi subuh yang khusyuk 100% ada nggak tadi? Hah? Ya.
Ini jangan-jangan hatinya juga lagi sedang bermasalah. Ya, coba saya tanda. Jadi pertama itu adalah tanda hati untuk orang sedang bermasalah, susah khusyuk dalam doa, susah khusyuk berzikir kepada Allah, susah khusyuk dia kemudian dalam mendirikan salatnya. Dalam salatnya susah khusyuk. Ingat ya, akan terlihat juga orang kalau nggak khusyuk salatnya. Ingat, salat itu ya, dan itu bagian dari zikir juga, akan menenangkan hati kita. Kenapa? Nabi SAW itu kalau ada masalah itu, yang dilakukan Nabi pertama itu adalah salat. Nabi itu kalau ada masalah, yang pertama yang dilakukan itu adalah salat. Karena Nabi tahu Allah telah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kan Nabi tahu, Allah sudah katakan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi. Jadi Nabi itu kalau punya masalah, dapat masalah, yang pertama kali yang dilakukan itu adalah sholat. Karena sholat itu sebagai pengundang pertolongan Allah. Seolah-olah Nabi itu mengatakan bahwasanya masalah ini semuanya juga datangnya dari Allah. Allah juga yang mendatangkannya kepada kita, mengizinkan datang kepada, mentakdirkannya datang kepada kita, dan Allah lah yang tahu solusi dalam setiap permasalahan kita. Makanya kalau punya masalah itu curhat pertama itu adalah kepada Allah. Bangun tahajud curhat sama Allah gitu. Jangan manusia. Toh manusia itu juga punya masalah. Gitu ya. Selesai curhat, nangis-nangis, pun mbak, pun saat ini kula nggih di rumah nggih. Akhirnya endingnya nangis bareng wae ya. Tapi kalau sama Allah gitu ya, udah Allah yang tahu solusinya. Allah yang tahu solusi dari setiap masalah kita. Nah, kenapa sholat? Setidaknya kalau belum dikasihkan kemudian diperlihatkan oleh Allah, minimal itu kita diberikan ketenangan dalam menghadapi masalah itu. Kalau ada masalah kita tetap tenang menghadapinya, insya Allah itu akan diberikan jalan-jalannya itu. Tapi kalau kita itu sudah gelisah, nggak tenang, pikiran nggak tenang, masalah itu banyak, itu malah nambah yang lain-lain. Terutama penyakit pun akan muncul, tensinya mudah, asam lambungnya naik, apalagi suka nyari-cari kesalahan orang, macam-macam yang muncul ya. Makanya Nabi itu begitu. Jadi Anda hati kita sedang lagi tidak baik-baik saja, susah khusyuk dalam sholat ya. Makanya kalau kita itu susah khusyuk dalam sholat itu, nah ini perlu menata hati kita. Bisa juga ya kita, walaupun kita tahu bahwasanya kalau kita sholat itu kita diganggu oleh khinzib ya, namanya setannya siapa? Khinzib. Yang kata si khinzib, uzkur kada, ingat ini. Nah itulah kerjaannya si khinzib. Yang perkara yang kadang-kadang kita tuh di luar sholat aja males atau nggak mau mengingatnya, tapi dalam sholat kita diingat-ingatkan. Makanya Nabi kalau kita nih sedang susah khusyuk dan diingat-ingatkan perkara-perkara dunia, Nabi mengajarkan bagaimana sunnahnya membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah, dan meludah ke kiri 3 kali. Ya dalam sholat itu. Tapi ludahnya adalah lebih dominan angin. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu saja. Jadi tidak usah kena sampingnya malah repot. Apalagi temannya ada di sebelah kan repot gitu. Dan itu sunnah dari Nabi SAW. Jadi kalau kita itu susah khusyuknya, diingatkan perkara-perkara dunia nih, gangguan setan nih, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan itu dan meludahlah ke kiri 3 kali. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, tapi lebih dominannya angin. Sebagaimana Bapak Ibu, kalau kita bermimpi buruk dan kemudian mimpi buruk itu kan datangnya dari setan.
maka kemudian berlindunglah kepada Allah dari mimpi buruk itu, karena mimpi buruk itu dari syaitan, dan kemudian meludah ke kiri 3 kali, dan jangan sekali-kali menceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Ya, jadi mimpi buruk itu gak usah diceritakan, apalagi sama diceritakan ke bandar togel, itu nggak begitu. Itu nanti buka kitab tafsir dia. Tafsir apa? Togel. Tafsir mimpi. Orang bikin maksiat aja ono tafsirnya loh. Jenengan taat ke ibadah kok nggak pernah buka tafsir ini loh, aneh gitu ya. Baik, jadi tanda hati kita lagi tidak baik-baik saja, susah khusyuk dalam salat, dalam berdoa, dalam berzikir. Yang kedua, tidak betah berlama-lama dari membaca Al-Quran. Ada nggak orang yang nggak betah? Orang setengah halaman wes pingin, wah rampung we lah, wes anggap-anggap gitu. Tapi nek nonton TikTok, YouTube gitu ya, nonton TV itu kan masya Allah, sampai-sampai bojone manjul ora krungu gitu kan, ada nggak? Ini masalah. Ya. Jadi hati-hati tuh. Jadi sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata begini, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla." Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Kalau sajalah hati kalian itu bersih, maka niscaya kalian tidak akan pernah merasa puas dari membaca kalamullah. Kata Nabi, kata Imam Utsman bin Affan, seandainya hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa puas dari membaca kalamullah. Jadi hati kita ini kalau sedang bermasalah, Bapak Ibu, tandanya enggak betah berlama-lama dari membaca Al-Quran. Dan bahkan bisa diukurlah kemudian kedekatan kita, hubungan kita sedang dekat atau sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja dengan Allah, bisa diukur, dilihat dari sedekat apa hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi jangan, kalau orang kalau ngaku cinta sama Allah itu mesti dia senang dengan perkataan Allah, kalamullah. Ya. Dia senang tuh baca Quran. Apalagi dia tahu hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Satu huruf pun yang dibaca dikalikan berapa? 10. Banyak kebaikannya. Itu tanda kedua. Yang pertama apa tadi? Susah khusyuk dalam sholat, dalam doa dan zikir. Kedua, tidak betah. Ketiga, tanda hati orang itu lagi tidak baik-baik saja adalah mudah suudzon sama orang, mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Ini hatinya lagi gak baik nih. Ya. Jangan dibiasakan suudzon sama orang, Bapak Ibu. Gak baik. Karena kalau sudah suka suudzon itu ujung-ujungnya nanti apa? Membenci. Kalau sudah membenci, mendengki. Nah, sudah. Dengki itu apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi melihat tonggone iki, tuku iki, toko iki tuh seneng. Ya. Dicari-cari kesalahannya. Nah, ini gak baik tuh. Makanya jangan gampang suudzon sama orang. Makanya Nabi SAW itu Bapak Ibu pernah mengatakan, apa kata Nabi SAW berkata kepada para sahabat itu adalah, la yuballighuni ahadun min ashabi ya an ahadin syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimun sadri. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seorang dari sahabatku, ini janganlah kalian nih wahai sahabatku, menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepadaku, karena sesungguhnya aku ingin menemui kalian ini semua dalam keadaan hatiku bersih.
Jadi kalau misalkan ada banggone ngetok pintu mau bertamu, takon sik arep napa? Nek arep gibah rasa rene. Karena memang dosa itu kan macam-macam. Diperoleh, ada yang didatangi, kita mendatangi, lagi penak-penak rumah kono pasar malam dangdutan kono aja dengan rono, itu dosanya mendatangi itu. Golek dosa gitu kan. Ya. Nek jatilan pripun? Penyiaran. Ya. Ada manfaatnya nggak sih? Halo, golek ki ceritanya apa tuh? Saya jujur nggak, karena bukan orang asli Jawa ya. Itu tuh ada cerita atau ada manfaatnya nggak sih? Rasa-rasanya kalau nggak ada manfaatnya ya rasa kok nggak usah kesana gitu. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lihi. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kita tuh harus irit-irit umur, irit-irit waktu. Karena kata Nabi apa? La taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Wa yakuna sanah kasyahr, wa yakuna syahr kal jum'ah, wa yakuna jum'ah kal yaum, wa yakuna al yaum kas sa'ah. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat itu sebelum datang kepada kalian waktu yang berjalan begitu cepat dan singkat. Di mana nanti kalian akan merasakan setahun rasa sebulan, sebulan rasa sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasanya 1 jam. Dan kita sudah mulai sedikit demi sedikit mengalami masa itu, di mana apa? Waktu yang kita lewati sudah berjalan begitu cepat dan singkat. 1 hari itu cepat banget, sepekan itu cepat banget, kemudian sebulan itu cepat banget, setahun itu cepat sekali. Nah makanya kita harus irit-irit waktu, irit-irit umur. Anak jenengan kemudian nung kono jatilan kono topan nyerang gitu, kono masalah itu ya. Nggak manfaat bagi saya itu, menurut saya itu nggak manfaat gitu. Nah, kalau ditanya ceritanya apa, orang ngerti. Ya saya bukan menyalahkan mungkin ini tradisi adat, tapi kemudian coba kita lihat ini kemudian melalaikan kita, atau kemudian ya mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena orang yang beriman dan baik keimanannya mesti dia memiliki orientasi akhirat. Dia lebih mementingkan bagaimana kehidupan akhiratnya, karena dunia ini adalah jalan baginya untuk sampai ke akhirat dan dia harus beramal ibadah. Kira-kira itu manfaat atau enggak? Jangan mubazir umurnya gitu loh. Ya. Karena enggak manfaat. Apa boleh contoh-contoh dangdutan. Apalagi kemudian yang aneh, olah istilah lah gitu. Enggak manfaat karena sampai malam-malam. Nah, kalau ya cobalah kira-kira pergi ke sana itu kemudian membaikkan akhirat kita atau kemudian memburukkan keadaan kita di akhirat. Karena ingat, semua yang kita lakukan itu akan ada hisabnya. Dan tadi semua yang kita lihat mempengaruhi kondisi hati. Apa yang kita dengar itu pun juga akan mempengaruhi hati kita. Anak jenengan itu tiap hari seneng yang di rumah kayak gini ngomong dangdutan, itu pengaruh tuh hatinya. Ya. Ini penting yang harus kemudian harus perhatikan. Yang dilihat tuh kemudian, apalagi kita misalkan bapak-bapak misalkan, kemudian artis penyanyinya roknya pendek sakire jenengan yo, terus paling depan meneh, masalah. Menunya awer meneh. Coba gue lagi jamaah ibadur rahman deh. Acaranya malam minggu, acaranya malam minggu, terus kemudian hari minggu ahadnya yang melu ngaji ya, masalah. Ini kayak apa namanya, kata Pak Hamam ini gagal saya ini nganak kayak pengajian kok masih seneng dangdutan. Gak usah, saya gitu ya. Ibu-ibu pun nek nonton sinetron pun juga kurang-kurangi lah gitu. Nek iso rasah ngono ya. Ibadah. Karena ingat, memang dunia ini kan jangan pernah kita letakkan sekali-kali di hati kita. Letakkan di genggaman kita. Dan kalau sudah umur kita 60, 70 tahun, umur
dunia yang ada di genggaman itu pelan-pelan dilepaskan. Jadi fokusnya tuh ibadah tuh. Fokusnya ibadah. Karena kita berharap akhir kehidupan kita itu adalah husnul khotimah. Karena ingat, orang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kebiasaannya dangdutan, ya mati tak kalah dangdutan. Ya. Kan nggak lucu. Majelis taklim Ibadur Rahman kok meninggal pas dangdutan, kan aneh gitu. Ya. Makanya tadi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan orang itu dilihat di akhir-akhirnya. Kan kalau mendengar meninggal sedang baca Quran, lagi sholat, lagi tahajud, itu kan pada iri. Wah, apik tenang mati nih gitu kan. Tapi nek meninggal pas nonton Jatilan ini kan repot gitu. Ini jangan sampai seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kita dengan poin kita. Orang yang hatinya sedang bermasalah itu adalah orang yang gampang dan mudah suudzon sama orang, berprasangka buruk sama orang lain. Ya, jangan. Termasuk ibu-ibu ya, jangan gampang suudzon sama suami. Ada yang pernah suudzon sama suami nggak? Kering? Ada yang sering gitu? Masya Allah, gak baik. Atau bapak-bapak ada yang suudzon sama istri nggak? Masya Allah. Oh bapak-bapak kok suwe, mulai pamit ke masjid kok kemudian mulai mesti nyangkut rumah ron. Salah gitu kan. Ketua ini ketemu sama corona ini. Apa tuh corona? Komunitas rondo mempesona. Hati-hati. Hati-hati tuh. Akhirnya kan ibu-ibu jadi suudzon gitu ya, akhirnya suudzon. Pernah ya suudzon sama suami, pernah ya? Apa sering? Sering juga ya, Masya Allah. Jangan gampang suudzon, husnudzon saja ya. Jadi Nabi itu berusaha tuh untuk kemudian dia mengatakan kepada sahabat, jangan kalian mengabarkan tentang perkara orang lain kepadaku, apalagi bicara keburukannya orang lain kepadaku, karena aku berharap saya keluar mendatangi kalian itu dalam keadaan hati yang bersih, tidak ada suudzon tatkala bertemu dengan kalian. Oke ya. Dan kemudian tanda hati kita sedang tidak baik-baik saja adalah tidak suka berteman, bergaul dengan orang-orang soleh. Itu hati kita lagi tidak baik-baik saja ya. Hati kita lagi tidak baik-baik saja. Nah, beberapa lain poinnya, hati kita lagi tidak baik-baik saja itu Bapak Ibu sekalian adalah kita menjauhi majelis ilmu, ya, menjauhi, tidak menyukai majelis ilmu. Saya cobakan, yaitu selanjutnya adalah hati kita tidak ada merasa gelisah tatkala bermaksiat kepada Allah. Itu hati lagi gak baik. Karena hati yang baik itu, yang bersih itu, kalau bikin dosa maksiat itu dia itu ada rasa gelisah, ada perasaan bersalah. Maka insya Allah itu hatinya masih baik. Tapi kemudian apalagi yang dikhawatirkan itu adalah bikin dosa maksiat, kemudian hatinya biasa-biasa saja. Itu udah masalah tuh. Nah yang terakhir adalah terlalu banyak mimpi atau berangan-angan di dunia ini. Nah ini hati orang ini sedang bermasalah. Nah kita akan masuk nanti kepada poin sekarang adalah bagaimana kiat-kiat untuk menjaga kebersihan hati kita. Bapak Ibu sekalian, cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjaga untuk kebersihan hati kita itu, satu adalah hifdzul lisan, jaga lisan kata Nabi. Kenapa? Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, ya, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi, tidak akan lurus iman seseorang itu sampai lurus hatinya.
Dan tidak akan lurus hati seseorang itu sampai lurusnya lisannya. Dikata Nabi SAW, tidak akan lurus, tidak akan benar iman seseorang itu sampai benarnya, sampai bersihnya hati orang tersebut. Dan tidak akan bersih iman seseorang, tidak akan benar hati seseorang itu, tidak akan bersih hati seseorang itu sampai lurusnya atau benarnya lisannya. Jadi ucapan ini penting, ya. Makanya Nabi mengatakan aktsaru ma yadkhulun nasa nara al-ajwafani, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka disebabkan karena dua lubang, al-fammu wal farj, karena mulut dan karena kemaluan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara benarlah, kalau tidak bisa mingkem, diam saja, gitu loh, ya, diam saja. Kalau ucapan, dan dalam hadis yang lain juga pernah mengatakan, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian dituntut untuk meminta maaf karena ucapan kalian itu. Ya, itu masya Allah, ya. Jadi semuanya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Hati-hati dengan lisan. Kata Nabi dalam hadis yang lain, siapa orang-orang yang bisa menjamin apa-apa yang ada di antara dua rahangnya dan kemudian dua pahanya, maka aku akan jaminkan surga untuknya. Jadi maksudnya jaga lisan dan jaga kemaluan. Dia bisa menjamin itu, maka kemudian insya Allah aku jaminkan dia masuk surga. Jadi penting kita, kata Nabi, menjaga lisan itu penting dulu. Ya, menjaga lisan, karena ini adalah bagian dari kiat pertama yang disampaikan Nabi untuk menjaga kebersihan hati kita. Ya, menjaga kebersihan hati kita. Jadi jamaah sekalian, penting kita jaga lisan kita. Dan kemudian yang kedua, kiat yang dicontohkan dan diajarkan Nabi SAW agar hati kita itu bersih adalah banyak istighfar. Orang yang banyak beristighfar ini untuk menjaga kebersihan hati kita. Kan Nabi kita SAW itu kan juga pernah menyampaikan bahwasannya, ya, dalam dikatakan oleh Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka dicatat dalam hatinya sebuah titik hitam. Dan apabila dia meninggalkan dosa itu dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan serta dia bertaubat, maka hatinya akan kembali bersih. Jadi dosa itu juga menjadi sebab hati kita itu menjadi kotor. Jadi dosa itu kan tadi bersumber juga dari ucapan kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita. Yang itu yang mengotori hati kita, Bapak Ibu sekalian. Maka dengan kita istighfar, bertaubat atas dosa itu akan menjadikan hati kita itu menjadi bersih kembali. Nah, kalau diulangi lagi dosa itu, maka akan bertambah titik hitam itu, dan nanti bisa sampai tertutup hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW itu dalam satu sabdanya juga mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni istaghfirullah fi yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya apabila ada yang mengganggu hatiku, kata Nabi, maka sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, ada riwayat itu yang dibaca oleh Nabi 100 kali dalam sehari itu adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana ini juga doa yang dibaca tak kala selesai salat duha, ya. Apa yang dibaca tadi? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hafal ya? Masyaallah. Alhamdulillah, ya. Jadi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jamaah yang sekalian, jadi beristighfar, perbanyak istighfar.
istighfar. Setidaknya banyak sekali keutamaan istighfar ya. Saya sebutkan satu hadis dulu, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Satu hadis dari yang hadis Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih, kata Nabi, siapa orang-orang yang melazimkan istighfar. Melazimkan itu apa? Membiasakan, senang istighfar, banyak istighfarnya. Apa kata Nabi? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan kepada jalan keluar dalam setiap urusan atau masalahnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan memberikan ketenangan atau kelapangan pada dada atau hatinya dari segala kegundahannya. Kemudian disebutkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan dia rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Banyak istighfar. Karena bisa saja kita ini banyak masalah, banyak kemudian mendapatkan keburukan, kejelekan itu disebabkan karena dosa kita. Karena wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidaklah Allah menurunkan musibah kepada seseorang itu kecuali disebabkan karena ulah tangannya sendiri. Dan Nabi SAW, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, manuzilal bala illa bidzambin wala rufi'al bala illa bittaubah. Tidaklah Allah menurunkan keburukan, kejelekan kepada seorang hamba kecuali itu semua disebabkan karena dosanya. Wala rufi'al bala illa bittaubah. Dan tidaklah Allah mengangkat kejelekan, keburukan itu tadi kecuali dengan taubatnya. Dengan taubatnya kita. Jadi tidaklah Allah menurunkan keburukan, kejelekan kepada kita kecuali karena dosa kita. Karena tadi wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Dan tidaklah Allah mengangkat keburukan itu, bala itu, musibah itu dari kita kecuali disebabkan karena taubatnya kita. Karena dosa itu bisa mengundang datangnya keburukan. Nah, maka dari itu diajarkan kita oleh Nabi banyak istighfar. Ya. Ada para ulama yang menjelaskan perbedaan taubat dengan istighfar. Maka dikatakan taubat itu menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kaitannya dengan kalau taubat dan kita lanjutkan dengan istighfar, maka dan istighfar yang kita ucapkan tadi akan menjaga kita agar kita tidak melakukan dosa dan maksiat setelahnya. Jadi taubat diiringi dengan istighfar. Bagaimana cara taubat, masih ingat? Bagaimana cara taubatan nasuha? Satu, urutannya bagaimana? Satu, mengakui kesalahan dulu. Ngaku salah dulu sama Allah. Kedua, menyesal. Ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Keempat, mengiringi dengan ibadah atau amal soleh kita. Bukti kita itu betul taubat itu mulai ibadahnya, meningkat ibadahnya. Dan yang kelima, cara taubat nasuha itu kalau kita punya dosa dengan manusia, selesaikan. Karena nggak bisa dengan Allah, ya. Jenengan punya ngutang sama orang, terus taubat sama Allah tuh nggak nyambung. Nih oleh ya penak banget. Saya minjam uang sama Pak Hamam, terus kemudian saya nggak bayar, saya taubat sama Allah, ya Allah, saya nggak bayar utang, ya Allah, ampunkan dosa saya, taubat. Diterima nggak taubatnya? Iya, nggak diterima lah. Kalau diterima ya enak banget, gitu kan? Jadi taubatnya kita dari kesalahan kita kepada orang lain itu adalah minta maaf atau mengembalikan. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, mengembalikan hak orang itu. Itu taubatnya, ya. Kalau ada tanah orang yang diambil, taubatnya bagaimana? Mengembalikan. Itu taubatnya, minta maaf dan dikembalikan.
Apalagi kalau di kampung-kampung itu kan urusan tanah itu sensitif sekali ya. Kadang-kadang jaraknya cuma 1 meter. Kadang masalah bikin rumah, tempat cucuran air hujan itu juga kadang masalah, gitu ya. Gak boleh ya, hati-hati dengan itu. Karena kata Nabi SAW, la'anallahu, ya, kata Nabi SAW, man sabba walidayhi. Kemudian wa man ghayyara manar, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mengubah batas tanah orang lain. Sampai Nabi mengatakan, siapa orang-orang yang mengambil tanah orang lain dengan satu jengkal saja, dengan zalim, maka akan dihimpitkan kepadanya 7 lapis bumi nanti di hari kiamat. Itu 1 jengkal, net 500 meter. Gimana tuh jadinya? Hati-hati tuh ya. Jadi bahaya tuh kalau kita mengambil hak orang lain, ya. Hati-hati. Jangan sekarang. Jadi beristighfar ini bisa membersihkan hati kita. Itu kiat yang diajarkan. Yang ketiga, cara menjaga kebersihan hati itu adalah jangan terlalu banyak tahu urusan orang lain. Ini penting tuh. Termasuk ya tadi Bu ya, jangan kepo dengan urusan orang. Hidup itu coba dibikin nyaman Pak Bu. Kalau nggak diundang, nggak usah datang. Kalau nggak diajak, ya nggak usah ikut. Kalau kemudian nggak diajak ngomong, rasa kepo. Dibikin santai aja hidup itu. Nggak diundang, ya malahan ya tolong duit deh. Ini kondangan ada diundang ya alhamdulillah ada tolong duitnya. Masalahnya kalau di desa-desa itu kan kalau diundang kondangan kan setidaknya gula teh itu 1.000 loh. Bisa lebih loh. Ada diundang ya malah aneh toh gitu kan. Masya Allah. Apalagi sekarang itu kan musim nikahan, musim kondangan atau lagi pas libur musim sunatan. Masya Allah. Jadi Masya Allah tuh ya. Jadi jamaah saudara, ya udah dibikin simpel aja, nggak diundang, nggak usah datang. Kalau nggak diajak ngomong, nggak usah kepo. Kalau nggak diajak, nggak usah ikut. Udah dibikin simpel. Dan nggak usah mikirin yang aneh-aneh, mikirin yang positif-positif saja lah, gitu ya. Pikir yang positif saja. Jadi penting. Nah ini dikatakan jangan terlalu banyak tahu urusan orang lain. Makanya Nabi tadi katakan bahwasanya la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a fa inni uhibbu an yakhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Janganlah seorang dari kalian atau sahabatku menyampaikan sesuatu tentang orang lain kepadaku. Ya, karena aku ingin mendatangi menjumpai kalian ini semua dalam keadaan hati saya itu bersih. Kadang-kadang kita itu begini, kita itu sama si A karena nggak ada masalah, ya ketemu ya biasa, senyum, nyapa, udah karena nggak ada masalah apa-apa. Tapi gara-gara omongan si B, si C yang sedang masalah sama si A, ya kita ikut-ikut suudzon, ikut-ikut sakit hati sama orang itu. Ngapain? Gitu loh. Ya urusan dia kita nggak usah ikut-ikut. Ya pokoknya kita ketemu sama si B, kalau nggak ada masalah, ya udah santai aja dibikin. Ya, maka jangan gitu. Jadi jangan kemudian kita itu selalu ingin banyak tahu dengan urusan orang. Kadang gitu. Kita nggak ngapa-ngapain di rumah, ada yang assalamualaikum, yuk kenapa? Nah, terus mulai, yuk ngerti orang, opo? Bojone kuwi lho yuk. Orang mulai ngapain ngurusin urusan orang lain, rumah tangga orang lain, toh diri kita, keluarga kita yang nggak baik-baik juga, belum baik-baik banget gitu kan? Ya, semua keluarga itu punya cerita, semua orang itu punya cerita masing-masing gitu. Udah fokuslah ngurusin diri kita sendiri. Makanya dikatakan sebaik-baik tempat itu, terutama bagi wanita, itu adalah di rumah. Itu sebaik-baik tempat. Dan kalau bisa adalah berusaha nyaman dengan kesendirian di rumah itu. Nyaman saja dulu, ya. Nggak usah seneng gentayangan, Bu. Ini
tekan rumah tanggone, tekan kono itu. Ujung-ujungnya gosip, gibah, ada nggak yang senang gentayangan? Makanya karena yang sering gibah itu ya ibu-ibu, nek bapak-bapak ngomongin orang. Waduh. Bapak-bapak kalau sudah di warung kopi, wah udah ceritanya sampai Amerika, Iran sama Zionis, seolah-olah bisa memecahkan masalah yang besar gitu ya. Sampai-sampai kopi yang warnanya hitam bisa jadi putih gitu, nah, airnya ditumpah terus gitu ya. Atau ngomongin yang macam-macam, insyaallah ya. Yuk jaga ini semua. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak tahu dengan urusan orang lain. Ibu bisa masuk, ibu-ibu urusan anak sama mantu ya ora usah melu-melu. Kadang-kadang yang bikin masalah rumah tangga orang itu kadang-kadang mertua kok melu-melu. Ya, udah itu kok ibu urusan mereka biar aja mereka yang ngurus. Ya, karena sering terjadi masalah rumah tangga itu karena ada orang ketiga, mertua yang ikut-ikutan, apalagi yang ember. Karena sesalah-salahnya anaknya tetap anaknya yang dibela, kadang-kadang begitu ya. Nah itu, jadi nggak usah pingin banyak tahu. Tugas kita doakan, nasihati. Kalau minta dinasihati ya dinasihati. Salah ya disalahkan, benar ya dibenarkan. Nah ini harus itu ya. Jadi nggak usah banyak tahu dengan urusan orang lain. Hanya apalagi ibu-ibu ya. Saya katakan bapak ibu kalau udah 50-60 tahun itu ke atas itu 70 tahun itu, ya cobalah untuk tadi ya, nggak usah banyak tahu urusan orang lain, apalagi anak mantu nggak usah tahu dulu. Kalau dikasih tahu ya sudah. Karena nanti jenengan kalau dikasih tahu ya melu mikir, ya, mikir rasa kepo, nopo tole, nopo, udah mereka tuh biar menyelesaikan urusan mereka. Karena nanti dikasih tahu jenengan mesti. Karena banyak orang-orang itu sakit, kalau yang tua-tua itu sakit, 60-70 udah sakit, itu sakitnya itu bukan karena makanan, tapi karena pikiran. Karena nanti banyak tahu jenengan tensine, asam lambungnya kambuh, terus apa lagi? Iya, gulanya naik. Karena memang kalau bicara makanan itu, kalau penelitian dari Jepang ya, penelitian dokter Jepang itu, makanan itu cuma 10% mempengaruhi kesehatan. 90% itu adalah pikiran. Nera percaya jajal wae. Ya jenengan tuh pikirannya tuh banyak yang dipikirkan, apa yang tak penting dipikirkan ya sudah. Ya, ini masalah tuh. Kadang kalau simbah-simbah itu anak yo dipikir, putune yo dipikir, ya cicitnya ya dipikir, kabeh dipikir gitu kan. Kadang yang paling parah itu dia sibuk mikirin anaknya aja nggak mikirin dia. Dia sibuk mikirin putunya, tapi cucunya aja nggak mikirin dia. Itu kan yang paling parah itu kita sibuk memikirkan orang yang orang itu nggak mikirin kita gitu. Nah ini yang dan kita sakit sendiri, ini sakit ya dirasanya dewe. Ini masalah toh. Oke. Ya, pokoknya dirubah tuh. Gak usah terlalu banyak kepo dengan urusan orang lain. Terus kemudian toko dablek wae. Ben durusi dhewe. Ya rasa melu-melu. Kemudian selanjutnya yang bisa menjaga kebersihan hati kita adalah suka dan banyak membantu orang lain. Ya. Kenapa? Apa hubungannya nih di sini untuk menjaga kebersihan hati kita atau kemudian menjaga hati kita ini? Suatu ketika ada yang datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian bertanya kepada Nabi SAW yang mengatakan dia mengatakan, ya Rasulullah, hati saya itu rasanya kok keras. Hati saya itu keras. Yang ngeluh tuh dengan kerasnya artinya susah menerima nasihat, ya, susah dikandani gitu kan. Lalu kemudian Nabi mengingatkan, in aradta an yalina qalbuka fa'at'imul miskina wamsah ra'sal yatim. Nabi mengajarkan, kalau kau ingin hati kalian itu jadi lembut, hati yang keras itu jadi lembut, amalkan dua hal kata Nabi. Apa itu?
beri makan fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Tapi ingat, ojo diusap tok, mbok disangoni barang. Coba khil gitu toh. Le. Oh, cah pinter. 2.000, 5.000 gitu loh. Insyaallah. Jadi untuk hati kita itu biar gak keras itu adalah suka bantu orang lain, memberi makan fakir miskin, memberi makan orang lain, dan kemudian apa? Mengusap kepalanya nanti. Jadi wa'atimut ta'am, memberi makan orang lain itu pahalanya besar, Bu. Apalagi yang kita beri makan itu orang soleh. Karena tatkala kita beri makan orang soleh, maka dia jadi kuat, makannya jadi darah daging, dia ibadah, dia sholat, dia tahajud, kita dapat pahalanya. Kita juga dapat pahalanya. Itu jadi amal jariah. Makanya Nabi mengajarkan la tusahib illa mu'minun wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan sekali-kali kalian berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan yang memakan makananmu itu kecuali orang yang takwa. Karena itu jadi jariah buat kita, gitu ya. Suka beri makan makanan. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa dikatakan oleh Nabi dawu mardakum bis sadaqah, obatilah sakit kalian itu dengan sedekah. Pernah ditanya, kenapa kok, apa hubungannya sedekah dengan kesehatan? Ibu, bapak, coba jenengan kalau suka bersedekah, menyenangkan hati orang lain, membahagiakan orang lain, itu ada ketenangan sendiri, kesenangan sendiri. Maka akan ada hormon-hormon yang positif yang tumbuh dari kita, yang itu bisa merangsang untuk melawan penyakit-penyakit kita, menyehatkan. Cobalah hidup itu bahagia. Bahkan ada terapi itu agar hidup sehat itu setidaknya sehari itu senyum 40 kali dalam sehari. Ya. Tapi jangan tuh sedih, ngeluh, itu ujung-ujungnya banyak masih penyakit-penyakit akan muncul. Coba dibikin happy gitu lah. Jadi jangan salah ya. Dan kemudian tadi apa? Jadi suka membantu orang lain itu, masya Allah, itu juga akan melunakkan hati kita atau melembutkan hati kita yang keras. Dan raksal yatim, mengusap kepalanya anak ya. Makanya ingat, anak yatim itu dibatasi oleh Nabi apa itu? Sampai usia balik. Karena kalau nggak balik repot nih yatim piatu. Ngaku-ngaku yatim. Nggak mungkin diusap-usap kepalanya itu kan. Kan tulisan bahasanya anak yatim, bukan bapak yatim. Dan kalau yang yatim itu yang meninggal itu bapaknya, ibunya bukan yatim. Nah, piatu itu kan orang Indonesia yang ngomong gitu, nggak ada dalam hadis ya orang piatu, nggak ada. Adanya adalah yatim. Makanya kalau ada orang menyalurkan ini haknya anak yatim, nggak boleh diberikan kepada orang yang meninggal ibunya, yang meninggal bapaknya. Jadi yatim itu kalau yang meninggal bapaknya, ibunya bukan disebut ya yatim, ya tidak digolongkan dia masuk anak yatim itu di situ. Makanya kalau bikin darul aitam, rumah yatim, itu jelas-jelas umurnya kalau sudah balik maka dia tidak digolongkan sebagai anak yatim lagi. Dan yang meninggal itu bapaknya. Kecuali bikin yatim dan du'afa, nah udah agak luas tuh jangkauannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi mengusap kepala anak yatim itu kata Nabi, itu juga bisa melembutkan hati kita yang keras. Tapi tadi ya, jangan hanya ngusap bawa anak di sana di barang. Ya walaupun boleh lah, gitu kan. Dia anak lagi jalan, masya Allah, cah pinter, gitu. Nah, tapi nih kalau bisa suka membantu anak yatim. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, anak kata Nabi, wa kafilul yatim kahataina fil jannah. Saya dengan orang yang suka menyantuni anak yatim itu seperti ini jaraknya, dekat sekali di surga denganku. Jadi kalau ada tetangga kita tuh yatim, udah suka tuh membantu dia, insya Allah. Karena kita ingin bersama dengan Nabi SAW di surga, ya, gitu. Jadi jamaah ta'ala, yuk senang dengan anak yatim ini. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang cuek dengan anak yatim. Karena kalau kita cuek dengan anak yatim, kita terkena dengan ayat Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadur al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am
miskin. Jadi termasuk pendusta agama itu adalah orang yang suka menghardik anak yatim, gak sayang sama anak yatim. Nah, dan sebaik-baiknya kemudian anak yatim itu kemudian disantuni, ya syukur-syukur karang boe barang. Kan boe butuh disantuni juga. Ya? Iya enggak? Iya. Sebaik-baiknya menyantuni menikahinya, kan gitu ya. Tapi kan kalau janda tua itu disantuni, janda muda dinikahi. Nek wani, nek rawani nek ento gitu kan, nek bojone ngasah golok aja. Perizinannya sangat berat. Atau ngurusi aku siji wae ora becus kok malah nikah meneh. Gayamu gitu kan. Mbok yo sadar diri, sadar rai barang. Kan biasanya kan ada juga ibu-ibu yang agak marah sama suami. Ibu-ibu pernah marah sama suami enggak? Halo? Pernah ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah ketinggalan atau gimana? Karena jangankan ibu-ibu di sini, Umar bin Khattab yang terkenal sebagai singanya padang pasir itu juga pernah dimarahi sama istrinya. Suatu ketika kan ada kisah itu, di mana suatu ketika ada seorang sahabat ingin curhat, ngadu, minta nasihat kepada Umar bin Khattab terkait dengan istrinya yang kemudian yang sering marah-marah ke dia. Maka tatkala ingin mengetuk pintunya Umar bin Khattab, kemudian dia jadi karena dia mendengar Umar juga sedang dimarahi istrinya. Umar tahu sini, fulan kenapa gitu kan? Tadi rencananya saya itu pingin minta nasihat kepadamu tentang istri saya itu begini-begini. Ternyata saya juga mendengarkan engkau juga sedang diomeli sama istrimu. Akhirnya nggak jadi. Senasib sepenanggungan gitu maksudnya. Jadi Umar yang setan saja kalau ketemu papasan nggak mau itu kan. Tapi masya Allah. Nah, makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya begitulah. Istri kita tuh kadang udah capek ngurusin anak, melayani kita. Kadang-kadang dia juga butuh didengarkan. Dia kadang-kadang juga ya jadi muncul ada itu. Ya sudah. Cukup kata Umar bin Khattab, kalau istri sedang marah, takut diam saja. Kalau bapak-bapak sini tidak hanya diam, takut tinggal lungo. Nanti kalau sudah mulai agak reda ya toko mulai. Nek sebaik-baiknya sih saran saya nih, ini saran saya jenengan setuju ya. Kalau istri sedang marah itu motor atau mobilnya dinyalakan, dijak dolan. Syukur-syukur ke toko emas gitu kan. Nek urung ana duit ya toko delok-delok sih. Atau dijak ke mall gitu kan. Nah, tapi sarannya kalau di mall itu isinya digandeng biar nggak rono rene. Ketoknya ya romantis gitu kan. Wah, ojo kan. Akhirnya ya Pak, cuman beli es teh terus mulai. Dia disenangi lah, karena istri itu juga di rumah terus kan jenuh juga, betul nggak Bu? Iya, gitu kan. Nek di toko kemas senang nggak Bu? Tenang ya. Ya itulah, Insya Allah ya. Dan jamaah yang saya agar hati kita itu menjadi bersih, terjaga kebersihan hati, jangan sekali-kali memasukkan dunia ke dalam hati kita. Jangan sekali-kali memasukkan dunia ke dalam hati kita. Cukup di genggaman kita saja. Ya, ini saya katakan. Ya agak cepat saya sedikit. Dan yang terakhir, ya, agar hati kita itu bersih kata Nabi adalah dengan kita senantiasa menerima takdir Allah. Menerima apa? Ya, jadi ketetapan Allah. Karena Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali itu terjadi atas izin Allah.
Dan barang siapa yang beriman, niscaya Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi terkadang kita itu perlu ini Bu ya. Kita itu semua kan mesti dapat ujian ya, dapat musibah ya. Maka kemudian agar hati kita ini, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, tetap bersih, terjaga, kita berusaha untuk menerima takdir ketetapan Allah. Karena semua yang terjadi ini semua atas izin, atas kehendak manusia. Itu hanya bisa berencana, manusia itu hanya bisa doa, manusia itu hanya ikhtiar. Ketetapan tetap hanya pada Allah. Kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan terkadang nggak sesuai yang terjadi ya. Maka kemudian disitulah kemudian kita melihat, kita ucapkan adalah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kata Nabi, kalau kita mendapatkan ujian musibah, yang dibaca itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini doa ini penting Bu dibaca. Kalau jenengan dapat ujian musibah, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yakini segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, maka akan kembali kepada ya. Harta milik siapa? Suami milik siapa? Anak milik siapa? Harta kekayaan kita milik siapa? Kalau Allah mau ngambil kapan saja, ya urusan Allah. Walaupun di awal-awal tuh rasanya berat. Ya Allah, kok bisa begini? Kok gini ya Allah? Kok ini terjadi ya Allah sama saya ya Allah? Kok harus saya ya Allah? Gitu kan. Makanya dikatakan sabar itu, para ulama mengatakan di atas 3 ya. Pertama, sabar menahan diri kita di atas ketaatan. 2, sabar menahan diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah yang tidak kita sukai. Ada nggak takdir yang tidak disukai? Sakit, ya, musibah itu termasuk takdir yang tidak kita sukai. Tapi kita dituntut sabar di situ. Karena nanti wabasyiris. Makanya doa tadi juga setelah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bacalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan. Ya Allah, berikan saya pahala dari ujian yang kau timpakan kepadaku ini Allah, dan berikan saya ganti dengan yang lebih baik. Dan ini dulu pernah dibaca oleh Ummu Salamah tatkala Abu Salamah meninggal dunia di medan jihad. Lalu dia membaca doa ini, dia ingat dengan sabda Nabi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Akhirnya apa? Dia mendapat ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Dia menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, bagi bapak ibu yang mungkin misalkan istrinya atau ibu sudah, bapak-bapak sudah meninggal atau suami meninggal, nah bacalah doa ini, semoga digantikan ganti yang lebih baik misalkan gitu. Nih kalau pengen ganti gitu, misal kan ada saja orang yang pengen ganti gitu kan. Masya Allah. Baik, jadi berusaha untuk senantiasa menerima takdir Allah Ta'ala. Ya walaupun terkadang itu berat terkadang ya, tapi kita yakin semua terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah Ta'ala. Dan semua takdir Allah itu bagi orang beriman adalah baik. Benar nggak? Ya. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar. Ya, berat nggak? Ya, terkadang berat. Wa hujibatul jannah bil maqari wa hujibatun nar bisyahwat. Karena memang surga itu dipagari oleh perkara-perkara yang kebanyakan manusia nggak suka, dan neraka itu dipagari oleh perkara-perkara yang manusia menyukainya. Ya, semoga kita bisa terjaga hati kita, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang afiat untuk kita. Memanjangkan umur kita dengan panjang umur yang manfaat, yang barokah. Semoga semua jamaah di sini selalu sehat walafiat. Ya, keluarganya juga sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan yang sedang sakit semoga disegerakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah semoga Allah angkat masalahnya. Yang sedang mendapat musibah Allah angkat musibahnya dan diberikan pahala dari musibah itu insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.